menghadap Allah. Orang kaya kalau menghadap Allah, tafakkur kepada Allah, wajib bertelanjang daripada merasa mempunyai sesuatu. Harus dia berpakaian dengan pakaian antumul fuqara. Kamu tidak punya apa-apa. Orang berpangkat walaupun rendah pangkatnya, tatkala dia tawajuh kepada Allah wajib bertelanjang daripada sifat ketuhanan yaitu qudrat, dan wajib dia mengaku bahwa dirinya itu adalah lemah. Orang-orang yang sehat dan gagah, tatkala dia tafakkur menghadap Allah wajib bertelanjang daripada sifat ketuhanan yaitu sifat kuat. Wajib dia menutup auratnya dengan merasakan bahwa dirinya bersifat lemah. Lima itu adalah yang pertama sifat uluhiyah, yang kedua sifat ubudiyah. Sifat uluhiyah itu alim, kaya, berkuasa, kuat, yang satunya mulia. Kepada orang yang keturunan asyraf, keturunan orang soleh, tatkala dia tawajuh kepada Allah wajib bertelanjang dari pemerasaan mulia, karena itu sifat Allah, dan dia wajib menutup dengan sifat ubudiyah, yaitu dirinya itu hina. Keringkasan sifat uluhiyah: pertama kaya, dua alim, tiga berkuasa, empat gagah dan kuat, lima mulia. Itu sifat uluhiyah, sifat Allah. Wajib tiap-tiap hamba bini-bini laki-laki yang berikbal akal melepaskan yang lima itu dari pengerasaan di dirinya. Sebab itu adalah hak bagi Allah. Jangan mengambil hak Allah. Ambil hak diri sendiri, yaitu lawanannya sifat ubudiyah. Pertama fakir, kedua jahil, ketiga dhaif, tidak kuasa, ajiz. Yang kedua dhaif, yang keempat dhaif, lemah, yang kelima hina. Itulah sifat ubudiyah, dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu, yaitu wa'budullah, hambakanlah dirimu kepada Allah. Duduk di kehambaan, dan lain-lain dari ayat-ayat lagi yang menunjukkan perintah duduk di kehambaan, jangan duduk di ketuhanan. Jadi biasa guru syekh murabbi mursyid kalau muridnya itu berusaha, yang dimasukkan ke dalam muridnya itu penjagaan adalah jangan merasa punya milik. Jadi muridnya yang pengusaha itu tidak merasa milik modal dan ujungan. Oleh sebab itu, seorang pengusaha yang punya guru murabbi mursyid, tatkala berujung dia membagi-bagi ujungannya karena bukan miliknya. Tatkala dia rugi, dia tertawa, tidak
bersusah hati karena dia merasa bukan milik dia. Apalagi apabila habis lalu modal, dia tidak sedih karena memang bukan milik dia, milik Allah. Kapan Allah mengambil milik dia, dia ridho dan ikhlas lego menyerahkan kepada si punya milik. Itu kalau pengusaha yang punya guru dan menurut lawan guru, karena tidak semua murid menurut guru. Kalau pegawai punya guru syekh murabbi mursyid, biasa syekh murabbi mursyid itu menekankan kepada pegawai itu jangan merasa berkuasa di daerah, di provinsi atau di kampung atau di gang situ, karena itu sifat ketuhanan. Bahkan di rumah tangga pun tidak merasa berkuasa di rumah tangga, bahkan di diri sendiri pun tidak merasa berkuasa mengatur mata, telinga dan sebagainya. Karena semua perasaan berkuasa itu adalah mengakui sifat ketuhanan. Jadi tatkala pangkatnya hilang, maka dia ketawa aja. Sebab dia tahu memang ini adalah sifatku memang tidak punya kekuasaan. Jadi kalau bingung tatkala pangkat hilang, asal ada bisi guru murabbi mursyid dan menurut kepada murabbinya. Tapi kalau menurut kawan guru bahaya, modal Nabi Musa menagur Nabi Hajar. Itu bukan Nabi Musa salah, ada Nabi Musa itu orang rasul maksum tapi sindiran. Artinya bahwa banyak orang yang menuntut ilmu itu tidak bisa sanggup melaksanakan adab terhadap gurunya. Dan di situ riwayat itu adalah menekankan sebenarnya kepada thalabatul ilmi supaya janganlah mengiktirat kepada syekh murabbinya. Itu maksudnya itu kisah atau istilah usul fikih itu khabariyah di mana insya'iyah. Kalau istilah istilah balaghah, khabariyah di mana insya'iyah. Kisah tapi maknanya menyuruh supaya semua orang yang jadi murid jangan menentang kepada gurunya. Nah, kalau sudah kata-kata murid, walaupun kita sudah jadi guru, tetap saja jadi murid. Sebab kita asalnya mengaji lawan guru. Jadi tetap saja kita itu murid, ya kan? Nah, si guru kita pun yang di atas dari kita, beliau pun demikian, tetap merasa dirinya murid karena di atas dia ada lagi sebagai guru dia, sampai kepada Rasulullah SAW yang disebut Syekhul Kul, guru sealam semesta. Sampai ke sana. Sampainya itu ke situ, sampai kepada Syekhul Kul itu. Jadi kita membanding dengan guru yang ada aja dulu sudah kalah. Apalagi kita banding kepada sahabat, lebih kalah lagi. Apalagi membanding kepada Rasulullah, kita ini hilang. Bukannya kalah lagi, hilang. Biasa kalau orang jago-jago itu punya murabbi mursyidnya itu menekankan supaya jangan merasa gagah dan berani.
karena itu sifat Allah. Kita tetap lamah lintuk. Biasa kayak itu. Nah, jadi setiap nang jagau itu tidak memakai sifat ketuhanan apabila bisnis Syekh Murabbi Mursyid dan menurut dengan pimpinan gurunya. Kalau tidak, dia mengaku dirinya Tuhan. Kada sedikit kurang jagau-jagau karena kada bisi guru mursyid merasa dirinya jadi Tuhan. Kada sedikit kurang sugih yang tidak bisi guru mursyid merasa dirinya Allah. Karena dia mengaku sugih, dia mengaku jagau. Kada sedikit pegawai yang mengaku jadi Allah. Sebab dia tidak punya guru mursyid atau tidak menurut gurunya mengaku dia punya kekuasaan di wilayah sini. Demikian orang yang punya rumah tangga bahkan punya diri sendiri, dia itu mengaku kawa mengatur diri sendiri, kawa mengurus mata, kawa mengurus telinga, kawa mengurus muntung, kawa mengurus tangan dan batis. Padahal sifat kekawaan itu sifat Allah, bukan sifat kita. Itu baru diri sendiri ya, apalagi bisi bini, apalagi bisi anak. Nah, jadi kemusyrikan inilah yang wajib kita bersihkan di diri kita masing-masing. Nah, masing-masing bidang itu. Kalau mau berpikir ke sana, insya Allah kita insaf dan mengaku bahwa banyak dosa. Dengan adanya pengakuan itu, insya Allah kita berpikir dan minta tolong lawan Allah supaya kembali ke jalan benar sebelum meninggal dunia. Begitulah laki-laki perempuan yang hidup di dunia semestinya punya guru, Syekh Murabbi Mursyid dan taat kepada guru itu, siap laksanakan. Tidak ada usul mausul. Kemudian kalau seseorang itu punya guru Syekh Murabbi Mursyid, kebetulan dia ini seorang ulama. Nah, biasanya Syekh Murabbi Mursyid ini memimpin supaya dia bertelanjang dari sifat ilmu yang ada di otaknya, mengaku bahwa diri itu jahil. Sebab ilmu itu adalah sifatnya Allah kalau kita masuk di wahdaniyat sifat. Jadi biasa rusaknya orang-orang guru, orang-orang alim mengaku dirinya Tuhan, yaitu merasa punya ilmu. Sedikit atau banyaknya sama aja. Selama ada perasaan di hati berilmu, selama itulah mengaku seorang Tuhan kedua. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Orang yang beriman sedikit sekali, yang musyrik yang paling banyak. Jadi bertelanjanglah daripada ilmu, berpakaianlah dengan sifat kejahilan. Insya Allah kita selamat. Tetap di sifat ubudiyah, meletakkan perasaan itu di sifat ubudiyah. Apalagi keturunan orang alim benar aja, seorangnya bunga. Lalu rasa hebat menyurung tangan orang, cium tangan unda balik, sebab unda anak tuan guru. Padahal anak sini nang alim siapa? Abahnya. Apalagi cucu nang alim kayaknya jauh benar. Maka ini nang lagi lapas deh. Lapas ke kampung situ, ke desa situ, ke desa situ membawa silsilah. Tujuannya minta dana, kalau bisa minta kawinakan, minta ambil supaya nyawa dapat juriyat kayu indah. Itu aja kaliannya. Karena apa? Karena kada bisi Syekh Murabbi Mursyid. Kalau ada mursyidnya, insya Allah tidak akan begitu kelakuannya si juriyat ini.
Nah, oleh sebab itu malam yakun lahu syekhun asy-syaitanu syekhuhu. Selama belum taat atau belum punya guru mursyid, maka yang kita bikin guru adalah pangrasa kita. Apa manit taqada ilahu hawa, bertuhan pangrasa. Mbah sudah rasa cocok gawi, mbah rasa kada cocok tinggalkan. Berarti dia bertuhan pangrasa, meninggalkan akan Allah karena tidak ada guru, atau ada guru tapi dia tidak taat. Kalau dia punya guru dan taat, niscaya Mikail datang ke rumahnya main juri amplop. Nah, innal rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluh. Sebenarnya itu inna huruf taukid. Sebenarnya. Nah, kalau kata-kata orang bahari kasarnya tak kacak jatuna. Itu huruf taukid tak kacak jatuna. Rezekilah yang mendatangi hamba, bukan si hamba yang mendatangi rezeki. Bandingan ajal yang mendatangi hamba. Mana ada hamba mendatangi ajal? Tidak ada hamba satupun yang ingin mati, tapi mati yang mendatangi dia. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, aina ma takunu yudrikumul maut. Si maut itu fa'il, yudrik itu fi'ilnya. Si maut nang yudrik. Demikian si rezeki nang datang. Kalau kita udah tahu begitu, kenapa jadi bersusah payah menuntut rezeki? Asal percaya kepada hadis tadi. Yang penting tugas kita selaku pegawai Allah Ta'ala laksanakan. Masalah tukang gaji Allah Ta'ala tetap innallaha la yukhliful mi'ad. Disinilah orang ahli kasbi lemah dan rendah derajat dari ahli tajrid. Memang dua golongan ada, minkum man yuridud dunya, itu ahli kasbi. Wa minkum man yuridul akhirah, itu adalah ahli tajrid. Tafsirnya minkum man yuridud dunya lil akhirah. Ada lagi wa minkum man yuridul akhirah li ajli khaliqiha. Kalau orang keturunan mulia seperti Ashraf dan seperti dzurriyyat Sulaha dan ulama dan ubad, punya Syekh Murabbi Mursyid yang biasanya Syekh Murabbi Mursyid itu mengobati dan memberi resep hanya satu saja, yaitu jagalah jangan merasa mulia, sebab penyakitnya di situ. Nah, kemuliaan itu sifat Allah, kehinaan sifat hamba. Jadi ringkasnya tugas Syekh Murabbi Mursyid ini menetapkan seseorang di makam seseorang itu. Tidak lebih daripada itu tugasnya. Nah, dan dijaganya. Kalau dia udah 2-3 kali dipadahi masih memakai sifat ketuhanan itu, dia sudah bye-bye. Habis tinggal di sini aja kita berpisah. Seperti Nabi Allah Khadir 3 kali kejadian ujar Nabi Khadir, hadza firaqu baini wa bainak, sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabran. Jadi kita ini umut mentafakkurkan diri ini.
Masalah sembahyang aja banyak yang tertinggal. Waktu lagi muda-muda kita sembahyang kehendak. Sekarang sudah tua. Alangkah bagusnya waktu siang dan malam yang kosong diisi dengan mengodok sembahyang. Dari mulai subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Tinggalkanlah qabliyah ba'diyah. Sebab banyak sholat-sholat kita itu nang kada sah. Ada kalanya karena udunya kada bagus bahari, ada kalanya karena bacaan kurang fasih bahari, ada kalanya karena tumaknina ketinggalan sembahyang nang bahari, ada kalanya karena kurang khusyuk atau tidak khusyuk sama sekali. Ini menghajatkan taubat, yaitu dikodok sembahyang-sembahyang yang dahulu itu tadi. Demikian puasa, banyak puasa kita yang rusak dengan mengumpat orang dan sebagainya. Sugiannya taubatnya itu walaupun puasa juga tiap bulan, tapi hendaklah kita itu bayar fidyah, satu harinya seliter beras diserahkan kepada jiran yang susah, untuk kifarat daripada puasa kita yang tidak sempurna itu. Ini sangat penting kepada kita, sebab kita ini hidup pada belawasan, memarahi kubur. Nang anum nang tuha sama, nang dimarahinya itu kubur. Biar beundur berjalan tetap bemarah juga, bemarah ke kubur. Nang penting itu kita ini berusaha karena diberi akal. Ya kalau tak, untuk menyelamatkan masing-masing diri kita. Kalau dosa terhadap makhluk, minta halal, minta maaf, minta ridho, minta ampun, artinya mengaku salah. Kemudian jangan lagi banyak bergaul. Harus luzumul buyut, kecuali perlu baru keluar rumah. Karena taubatnya memang benar. Tapi kalau taubatnya ketaubatan itu masih seimbang antara di rumah dengan keluar dari rumah. Nah, kalau seimbang keluar rumah 12 jam, di rumah 12 jam, itu belum sempurna taubatnya. Apalagi 20 jam bergaul, 4 jam aja di rumah, sudah kada seimbang. Orang yang bertaubat daripada dosa di pergaulan, caranya melepas akan tempat dosanya itu, yaitu di gaulan tadi. Harus menjauhi gaulan. Kepada orang lain janganlah jahat sangka. Bahkan hendaklah mendoakan kepada orang itu supaya taubatnya diterima Allah. Karena dia sudah sadar bahwa selama bergaul menambah dosa. Jalannya mengurangi majelis-majelis dosa tadi. Pergaulan tadi. Litawajjuhi bil kubul di kiblah. Nah, karena si kubul itu menghadap akan Baitullah, maka wajib ditutupi. Nah itu untuk menghormat Baitullah, apalagi Allah. Kalau menghadap Allah lebih-lebih lagi disuruh hormat. Dengan jalan tadi melepaskan daripada sifat uluhiyah dan berpakaian dengan sifat ubudiyah. Istilahnya bertelanjang dari sifat ketuhanan di pengrasaan, berpakaian rapi dengan sifat ubudiyah kehambaan. Sifat ubudiyah 5 yaitu kaya, alim, berkuasa, kuat dan gagah, dan mulia. Sifat kehambaan yang dipakai oleh setiap manusia laki-laki bini-bini yaitu pertama
fakir. Kedua, jahil. Ketiga, lemah, ya kan? Nah, lemah artinya kada berkuasa. Keempat, dhaif, artinya apa? Kada kuat. Yang kelima, hina, kada mulia. Jadi duduklah di sifat kehambaan, janganlah duduk di sifat ketuhanan. Ini letaknya di pengerasaan. Kalau orang itu adalah alim, ada di awaknya. Turunan mulia ada di awaknya. Sugih ada di awaknya. Pahamkah? Pangkat ada di awaknya. Jagau ada di awaknya. Syekh Murabbi Mursyid ini sulit mengurusnya sebab penyakit berat 5 penyakit berat yang harus dibasmi oleh tabib dokternya itu. Apalagi si muridnya ini udah merasa jagau, menghinakan kepada Syekh Murabbi. Apabila sudah menghinakan, kada mau menerima apa perintah daripada Syekh Murabbi tadi. Kada mau nang siap laksanakan. Nah, itulah kebanyakannya gangguan-gangguan orang menuntut ilmu. Tadi kita ulangi, terpengaruh dengan sahabat. Ya, kalau bujur-bujur hendak alim sampai kepada ilmu nang tadi, melepaskan uluhiyah, memakai ubudiyah, harus kawan kita, guru dan kitab. Hanya itu aja. Yang lain lepaskan semuanya. Nah, itu. Kawa kada. Apabila ada kemauan, Tuhan menolong. In yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Asal ada kemauan, Allah menolong. Fasitruhu ahammu, maka menutup yang menghadap kiblat yaitu kubur lebih dipentingkan daripada si dubur. Ta'ziman laha, illatnya karena menghormat dan membesarkan bagi kiblat. Walisitri duburi ghaliban bil al-yataini, dan karena kebanyakannya si dubur tertutup dengan 2 pipi burit. Pipi burit itu bersampuk, lalu si luang burit tertutup. Jadi nang menutup luang burit, pipi burit juga. Itu ngarannya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Begitu Allah Ta'ala menyusun sifat kasih sayang antara luang burit dengan pipi burit. Karena dia itu bersaudara. Nang ini luang burit, nang ini pipi burit. Berarti dua-duanya anak burit. Kalau memikirkan soal agama ini kan tambah gembira kepada Allah, syukur artinya. Tapi kalau memikirkan soal dunia tambah mau. Aja takun aja orang ngurus dunia kan, hanya banyak urusannya bermau kayaknya. Nah, jadi walaupun di tengah-tengah pelajaran tinggal 5 menit lagi waktunya fikih, aku menyampaikan satu ayat, fattaqullaha mastata'tum. Terutama ditujukan kepada pengusaha. Diulangi, terutama ditujukan kepada pengusaha. Fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kamu melaksanakan perintah Allah sekedar kekuasaan yang diberi Allah kepada kamu. Fahamnya kepada penguasa, janganlah membeli barang yang lebih daripada duit yang ada di kantong. Itu pahamnya. Kalau berlian harganya 1 miliar, duit di kantong 0,5 miliar, jangan menukar akan 1 berlian itu, karena duit kada cukup.
Timbul pertanyaan nafsu, bagaimana umpama bakawan menukar berdua? Ya kan? Bahau basarekat seikung setengah miliar, seikung setengah miliar, kawa kalau menutup. Ujar si iblis, kalau ditukar semiliar dengan jalan yang bersamaan menukar berdua, kena lamunnya dimasak dijual jadinya 3 miliar. Ujar si iblis mahayal. Hayalan iblis ini lebih tinggi daripada hayalan si paloi. Raja, kalau mahayal iblis itu raja. Sampai iblis itu mahayal seakan-akan hayalan itu ada di hadapan. Padahal kan ada bendanya. Hayalan itu seakan-akan ada di hadapannya. Sehari kerja iblis ini mendengarnya. Dan sifatnya iblis itu sasar sehari serba anum matinya. Kalau orang bersahabat jin, lihat aja sasar batura, sasar tinaba anum. Karena kawalnya iblis. Dan setiap orang bersahabat jin atau dukun 99 dustanya, 1 nang bujurnya. Kalau inya mau obati orang 99 nang bertambah penyakit, 1 aja nang baik. Tapi nang dipendelnya nang baik itu supaya inya banyak pasien. Itulah si dukun. Dan gawian si dukun ini orang kada berduit, jadi inya mencari duit. Di ujung-ujungnya duit. Bukan undang-undang dasar. Itulah dukun. Lihat ya, kan kalau orang bersahabat jin itu mesti penyebabnya itu kada berduit. Hendak mencari duit, jalannya baca tambaan. Supaya baca tambaan, bakawan jin. Ya tujuannya bakawan jin itu kesan baca tambaan aja. Alternatif istilah sekarang. Aku sudah berpuluh-puluh lebih alternatif nang datang ke bejin semuanya. Ada nang maluarkan di paruh di pinggangku batu. Sekalinya sidin bisa ngobat di tangan. Bupati sudah ada. Wakaf Polres sudah dulu. Nang membawakan ke rumah bupati lawan wakaf. Membawakan hasilnya kan. Sekali di sini dia sini, wah ada batu di sini. Padahal batu itu bisa bersangos di tangan. Ya sini dia. Dikitipakan sini batu itu di pinggangku sakit pinggang, bebalar abang. Batu nah di sini batunya, batu kerikil. Nyata benar batu yang di kampung sini dari bawah sini. Cuma si waklan ini, si wakil polisi ini ke Polresnya ada paham, ya kayaknya paham ditangkap kecil ke. Tapi itu ngarannya penipu buruk. Ada lagi